Halo teman-teman sekalian, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu WWW atau World Wide Web. WWW atau World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasian sumber ragam atau URL untuk mengenal sumber daya berguna. World Wide Web berisi kumpulan peladang web dari berbagai sumber seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang digunakan bersama. World Wide Web sebagai bagian dari internet bergabung mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar, dan video. Singkatnya, WWW adalah sistem untuk mengirimkan data dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar di seluruh penjuru dunia. Manfaat World Wide Web. Ada 4 manfaat World Wide Web, diantaranya adalah yang pertama, Webmail Service. Webmail Service digunakan untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Layanan email gratis misalnya dari gmail.com, yahoo.com, dan hotmail.com. Sedangkan email berbayar ini biasanya untuk keperluan perusahaan dengan menggunakan domain sendiri. Yang kedua, search engine. Search engine atau mesin pencari merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Search engine yang cukup populer saat ini adalah Google dan Bing. Manfaat World Wide Web yang ketiga yaitu web hosting. Ini adalah tempat menyimpan data, database sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting tempat penyimpanan data. Yang keempat, portal. Portal merupakan sebuah layanan internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, tanya jawab. Salah satu portal yang cukup populer adalah yahoo.com. Contoh dari WWW atau World Wide Web. Tentunya para pengguna internet sudah tidak asing dengan istilah World Wide Web. Sebagian besar website yang ada di internet menggunakan WWW pada awal nama domainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh WWW. www.google.com, www.maxmandroid.com, www.yahoo.com, www.facebook.com, www.twitter.com, www.youtube.com, dan yang lain-lain. Pengertian HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer atau komputer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi dan berkas lainnya atau direktori. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan perintahnya dengan permintaan dengan mengakses IP atau URL. Kemudian server mengolah permintaan tersebut sesuai dengan yang dimaksud. Teks format teks. Teks yang tersedia di sini bisa kita masukkan di dalam blog kita nanti. Bentuk atribut style ada size, space, dan color. Sekian
di sini saya akan jelaskan satu persatu. Doctime HTML itu berfungsi untuk memberitahu browser saya akan membuat web browser menggunakan versi berapa. Nah, kalau saya ini menggunakan versi yang terbaru atau HTML5. Kebanyakan di dalam tag HTML itu berpasangan. Ada tag buka dan ada tag tutup. Bedanya itu kalau yang tag tutup itu mempunyai slash. Nah, di dalam tag tersebut ada dua tag utama, yaitu ada head buka, head tutup, dan terakhir itu ada body buka dan body tutup. Nah, di sini saya akan menampilkan informasi ke web browser menggunakan elemen-elemen HTML sesuai dengan fungsinya, seperti H1, H2, H3, H4, H5, H6. Itu akan berbeda paragrafnya atau bentuknya. Kita langsung coba saja. H1, kita enter. Kita bisa ketikkan mari belajar HTML bersama-sama. Kemudian kita ke H2. Supaya lebih cepat kita bisa copy ini. Kita buat ke H2, kita buat langkah selanjutnya, kita buat langkah seperti ini sampai H6. Nah, kalau udah selesai ini kita langsung save saja, Ctrl S. Nah, di sini saya akan nyimpan filenya di nama folder saya, Hilda. Kita pilih ini belajar dasar HTML 1. Kita save. Kemudian kita langsung ke filenya. Kita ke sini. Ini dia filenya. Langsung kita buka saja. Nah, di dalam browser ini sudah terbuka, sudah tersedia maksud saya, yaitu ini adalah H1 headingnya, dan ini adalah heading 2. Nah, dan yang terakhir ini adalah heading 3. Heading 6. Heading 6 itu heading yang paling kecil. Nah, di sini saya akan menambahkan paragraf. Kita bisa langsung saja kita ketikkan tag B. Jangan lupa bentuknya. Kita klikkan saja lorem, enter. Nah, di sini sudah tersedia. Inilah untuk paragrafnya. Bisa kita Ctrl S. Kemudian kita ke web browser yang tadi. Kita refresh. Nah, ini untuk paragrafnya. Kalau seandainya kita buat untuk seperti marquee, untuk membuat tulisan tebal, tulisan miring, tulisan bergaris bawah, boleh kita coba di sini seperti B. Kita buat sini nama teksnya, mari belajar HTML bersama. Nah, ini juga bisa kita copy biar supaya cepat. Kita bisa buat, kalau kita mau tulisan miring, bisa kita buat tag I, itu italic untuk tulisan miring. Kemudian kita buat untuk U, itu tulisan bergaris bawah. Tag U, kita enter. Mari belajar. Oke, langsung. Kemudian kita buat sub, itu berfungsi untuk turunkan tulisan setengah spasi. Kemudian kita sub. Bedanya sub dan sub itu, kalau sub P itu untuk naikkan tulisan setengah spasi. Kalau sub
B sub, tapi B yang terakhirnya itu untuk turunkan tulisan. Kemudian kita center. Center itu untuk tulisan ke tengah. Kita Ctrl S, kita bisa refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita menggunakan BR. BR itu untuk memberi jarak. Kita buat saja BR. Nah, bisa kita Ctrl S, kemudian kita ke web browser kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat kan bedanya apa, seperti apa. Ini untuk yang bold, untuk mempertebal. Kalau ini yang italic, memiringkan tulisan. Kalau ini underline, untuk memberi garis bawah. Kalau ini sub. Sub itu untuk menaikkan tulisan setengah spasi. Kalau ini sub untuk menurunkan tulisan setengah spasi. Oke, sekian video saya. Bye bye.